Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ardika Akbar. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan hasil dari tugas besar kedua saya pada matkul agama dengan dosen pengampu Ibu Nini Nadliroh, SPDI MPD, yang bertajuk Islam sebagai Sistem Hidup. Menuju pada subjudul pertama, Manusia dan Pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya keterkaitan antara manusia dan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena manusia memiliki kelebihan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala potensi yang dimiliki, dan potensi tersebut akan ditingkatkan melalui pendidikan ini. Keterkaitan antara manusia dan pendidikan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan paling sempurna. Mengapa tidak? Dilihat dari fisik serta organ dalamnya saja sudah kompleks. Apa yang membedakan manusia dengan hewan-hewan atau makhluk ciptaan Allah lainnya? Manusia bukan hanya memiliki pikiran, akan tetapi manusia juga memiliki akal yang dapat mengotak-atik tatanan kehidupan yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, manusia diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan yang ada di bumi ini sesuai dengan kodratnya. Nah, ini penjelasan ini pun berkaitan dengan yang kedua ini, yaitu manusia diberi amanah sebagai khalifah Allah di bumi. Lanjut, yang ketiga, manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan belajar, dan kemampuan mengembangkan diri. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi tidak salah. Karena apa? Karena manusia juga disebut juga dengan makhluk sosial atau makhluk yang butuh bercengkrama dengan sesama manusia. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi jasmani, rohani, dan roh. Yang kelima, manusia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetik atau faktor keturunan dan lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, pada hal ini, potensi genetika atau faktor keturunan itu merupakan dorongan akan perubahan di masa depan yang akan terjadi pada manusia tersebut. Akan tetapi, ada lingkungan yang mempengaruhinya. Bagaimana? Contoh misalkan, potensi genetika, semisalkan ada manusia dengan potensi genetika itu ya baik, faktor keturunannya baik semua. Akan tetapi, dengan lingkungan yang mempengaruhinya, di mana lingkungan yang ia tinggali itu merupakan lingkungan yang buruk, semisal, maka potensi genetikanya tersebut akan terkikis habis dikarenakan lingkungan yang mempengaruhinya. Lanjut, yang keenam, manusia memiliki perbedaan individu. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya tiap-tiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda. Ada yang baik, ada yang buruk, dan ada pula yang di tengah-tengahnya. Oleh karena itu, manusia itu merupakan makhluk beragam sifat. Nah, yang terakhir, manusia memiliki sifat fleksibilitas dan memiliki kemampuan untuk mengubah serta mengembangkan diri. Hal ini, manusia memiliki sifat fleksibilitas, memiliki kemampuan untuk mengubah serta mengembangkan diri ini tergantung manusia itu. Apabila manusia itu tidak ingin untuk mengembangkan diri ia, semisal
bermalas-malasan, untuk tidak bermalas-malasan untuk belajar, atau tidak ingin melakukan hal yang baru, maka ia akan stuck di situ-situ aja. Tidak ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Lanjut pada subjudul kedua, sistem pendidikan dalam Islam. Sistem pendidikan merupakan pola menyeluruh dari suatu masyarakat dalam lembaga-lembaga formal, agen-agen, dan organisasi yang memindahkan pengetahuan dan warisan kebudayaan yang mempengaruhi pertumbuhan sosial, spiritual, dan intelektual. Setiap sistem pendidikan yang sehat selalu berusaha memahami zamannya dan berusaha pula memenuhi tuntutan-tuntutannya. Meskipun demikian, sistem pendidikan tidak dapat dipisahkan dari nilai utamanya sebagai landasan filsafat pendidikannya. Dan dalam pendidikan Islam, nilai-nilai Islamlah yang akan menjadi sistem landasannya. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya pandangan Islam terhadap pendidikan itu sangatlah penting untuk bekal di masa depan nanti. Oleh karena itu, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi para muslimin dan para muslimat. Nah, di sini juga ada setiap sistem pendidikan yang sehat selalu berusaha memahami zamannya dan berusaha pula memenuhi tuntutan-tuntutannya. Menjelaskan bahwasanya kita harus menjadi manusia yang fleksibel dimanapun kita berada. Jangan kaku-kaku. Jadi misalkan kita berpindah tempat tinggal, dan tempat tinggal kita yang baru itu sangatlah berbeda kawasannya, lingkungannya, entah dari pertemanannya ataupun dari aspek sosialnya, sangat berbeda dengan tempat tinggal kita yang dulu. Itu kita harus bisa dengan cepat mengubah pergaulan kita dari pergaulan yang dulu menjadi pergaulan yang sekarang kita tinggali, agar kita dapat memenuhi tuntutan-tuntutannya dan memahami zamannya. Nah, walaupun demikian, sistem pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai utamanya sebagai landasan filsafat pendidikannya. Dan dalam pendidikan Islam, yang paling penting yakni nilai-nilai Islam itu tidak terbuang secuil pun dalam pendidikan tersebut. Oke, lanjut pada subjudul yang ketiga, metode pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 metode pendidikan yang ada. Yang pertama, metode belajar sambil bekerja. Maksudnya bagaimana? Dimaksudkan bahwa nilai-nilai yang ingin diajarkan oleh tenaga pendidik atau para guru atau para ustadz-ustazah harus merupakan integrasi utuh antara kegiatan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dari peserta didik atau siswa-siswi. Nah, jadi di sini seperti metode belajar sambil bekerja itu atau metode belajar sambil praktek langsung, menurut saya pribadi. Jadi apabila seorang siswa atau siswi telah diberikan pemaparan materi oleh seorang guru tersebut langsung memerintahkan untuk adanya praktik dari materi yang telah dipaparkan. Agar apa? Agar dapat melatih aspek kognitifnya, afektif, dan psikomotor dari siswa-siswi tersebut. Adapun metode pendidikan yang kedua, yakni metode mengingatkan. Konsep ini adalah untuk membangun kesadaran bahwa kebaikan dan kebenaran akan bermanfaat untuk semua orang,
bukan hanya untuk guru dan murid, namun juga masyarakat luas. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya pendidikan itu yang telah kita emban tersebut tidaklah baik kita pendam sendiri. Semisal kita egois terhadap ilmu yang telah kita tempuh selama ini dan kita tidak ingin membagikannya kepada masyarakat luas. Contoh, misalkan kita telah kuliah mahal-mahal dan hasil dari ilmu-ilmu yang telah kita emban selama di perkuliahan tersebut, kita tidak ingin menebarluaskan atau tidak ingin menerapkannya di masyarakat luas karena kita itu egois. Kita tidak ingin orang mendapatkan ilmu itu secara cuma-cuma karena kita saja mendapatkannya dengan jerih payah dan uang yang banyak. Bukan. Dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam mengajarkan bahwasanya seseorang apabila telah mendapatkan ilmu, bagaimana caranya ilmu itu bermanfaat? Ya dengan mempraktikannya, menebarluaskannya, mengajarkannya kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Jadi, ilmu itu dapat dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Lanjut pada metode pendidikan yang ketiga, yakni metode memberi pelajaran. Metode ini mengarahkan kepada proses pendidikan yang berjalan melalui penyampaian penuh rasa kasih sayang dan dari hati ke hati. Penyampaian nasihat akan diselipkan pada proses pembelajaran sehingga akan memberikan pengaruh kepada peserta didik. Nah, metode memberi pelajaran ini hampir sama dengan metode yang keempat terakhir ini, yakni metode cerita. Mengapa? Karena ada penyampaian nasihat yang diselipkan dalam proses pembelajaran. Perbedaannya hanya pada metode memberi pelajaran ini ketika diselipkannya nasihat ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Akan tetapi, metode pendidikan yang keempat ini, yakni metode cerita, itu disisipkan melalui alur cerita. Ya, jadi metode cerita ini melalui cerita yang dirangkai dalam alur yang baik akan menggugah sisi psikologis peserta didik untuk memahami sebuah konsep keilmuan yang ingin dipahamkan. Nah, perbedaannya juga tampak jelas ya. Metode cerita ini diperuntukkan untuk mungkin anak didik atau siswa yang berumur kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Karena apa? Pada umur-umur tersebut, siswa lebih tertarik untuk mendengarkan cerita-cerita fantasi ataupun fiktif. Nah, oleh karena itu, sebagai guru, haruslah memiliki cara yang cerdik, cara yang cermat. Bagaimana cara mendidik siswa-siswinya sesuai dengan umur yang mereka ajarkan. Jadi tidak ada rasa bosan dalam siswa-siswi tersebut dalam memahami pelajaran kehidupan ataupun pendidikan akan kebaikan dari Islam yang diembankan kepada mereka semua. Nah, dari metode pendidikan ini, kita dapat mengetahui bahwa semua metode ini memiliki keterkaitan satu sama lainnya, yakni apa? Untuk mengembangkan akal pikiran dari tiap-tiap siswa maupun siswi yang ingin sekali belajar, yang ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi yang saya paparkan, yang saya hasilkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, typo dalam
pengetikan, dan selebihnya, ataupun kurang jelas dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Syukron katsiran ala hudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.